Diposting sama dia langsung pelanggarannya 15 atau berapa. Dianggap konten kita itu konten orang lain yang kita repost di tempat kita. Padahal itu beneran konten kita. Mau diedit, mau diapain pun juga, cuman beberapa detik aja itu AI-nya bisa kenal langsung. Ada kreator gede, artis misalnya, ngomong overclaim, ngomong aja udah, gak apa-apa. Kita yang biasa-biasa aja kena gitu kan. Dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran. Nah, yang namanya bikin konten, apalagi konten affiliate di TikTok ya, itu bener-bener kayak apa ya, TikTok tuh kayak lagi tantrum banget ya, labil gitu ya. Nah, kamu mau tahu nggak gimana caranya untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran ini dan kemudian supaya aman, gimana in the future kamu nggak kena pelanggaran lagi. Kalau pengen tahu, langsung aja kita bahas. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Nah, hari ini kita pengen ngomongin tentang pelanggaran di TikTok. Ya, oke. Yang sering kena pelanggaran kan lu. Amit-amit. Ngomongin pelanggaran-pelanggaran nih, kenapa ya? TikTok itu suka banget ngerubah-rubah peraturan. Kamu pernah kena pelanggaran paling tinggi poin berapa? Aku 10. Itu tertingginya kita. 10. Wow, luar biasa. 10. Aku 10 lupa itu ya, 8 pernah. Stop, ya. disuruh stop keranjang kuningnya 3 hari kalau nggak salah. Oh, wow. Dan yang apesnya kan habis gitu langsung traffic anjlok udah, turun banget. Ya. Dan itu nunggu sampai kita nggak live sama sekali itu ada kalau 1 bulan lebih kita. Itu pelanggaran live? Pelanggaran live kalau aku. Wow. Itu gede sekali kena 10? Enggak. Kan kena 2, 3, 4 Oh, ya gitu. gila. Ngeri banget ya. Iya. Nah, kalau ngomongin pelanggaran nih ya, menurut kamu pelanggaran yang paling sering itu apa? Kalau sekarang ya, kalau sekarang itu yang sulit dihindari overclaim karena batasannya itu kurang clear gitu. Abu-abu banget ya? Iya, mana yang disebut overclaim, mana yang boleh. Kadang-kadang gini juga anehnya, ada kreator gede, artis misalnya, ngomong overclaim, ngomong aja udah, gak apa-apa. Ya, kenapa ya? Kurang ajar tuh. Kita yang biasa-biasa aja kena gitu kan. Iya. Jadi gak jelas banget yang overclaim itu kalau aku bilang. Iya. Ya sering kalau artis gede, misalnya dia ini bawa anaknya lah, apa nggak ada masalah. Gak apa-apa. Nggak kenapa. Iya. Kalau kita ya jangan ini Iya, langsung kena. coba-coba. Iya, langsung kena. Nah itu dia. Jadi memang ada ketidaksenjangan. Kesenjangan. Ada kesenjangan ya. Ada kesenjangan antara bukan kreator gede sih. Maksudnya kayak ya influencer gede lah ya intinya gitu kan. Kalau dia bikin video, tapi biasanya resmi ya sama TikToknya itu. Atau mereka kayak ngerasa endorse kali ya. Jadi ya mereka kasih inilah privilege juga gitu. Oh, bisa jadi. Ya. But anyway, kita kembali ke ranah yang ini, pelanggaran. Ya. Pelanggaran-pelanggaran yang paling sering menurut gua betul itu overclaim. Kemudian ada lagi yang pengalihan traffic. Oke, pengalihan traffic. Kalau pengalihan traffic sih aku bisa wajar ya. Dia punya platform, terus dia yang nyari traffic, tahu-tahu dia transaksinya ke tempat lain, terus dia nggak mau, ya itu wajar sih kalau menurutku lah ya. Iya, cuma agak sedikit baper aja gitu ya. Karena menurutku ini baru pertama kali sih. Dulu kalau di Instagram, di YouTube, ya lo mau taruh link apa, mau taruh WA, mau apa, nggak ada yang peduli. Karena dia gitu nggak ini apa ya satu platform yaitu sosial media doang kan. Kalau ini kan sosmed plus marketplace. Iya. Kalau di Shopee juga sama. Shopee juga sama sekali. Sama, loh. Memang nggak boleh. Kamu mengalihkan traffic nggak boleh. Kalau misalnya kamu chat nih DM nih, kasih nomor WA nggak bisa. Oh iya. Di DM-nya Shopee nggak boleh. Iya. Itu wajar karena kamu marketplace. Tapi kalau sosmed memang harusnya boleh gitu ya. Betul. Nah ini dia yang memang agak sedikit abu-abu ya di hal-hal ini. Nah kalau ngomong pelanggaran, ada pelanggaran apa lagi nih kira-kira yang seru-seru nih? Pelanggaran lagi ada duplikasi konten. Itu yang juga abu-abu. Oke. Duplikasi konten. Ya. Dianggap konten kita itu konten orang lain yang kita repost di tempat kita. Padahal itu beneran konten kita. Bisa jadi itu dari video dari live yang kita potong-potong. Oke. Live, kita live nih ya, lagi live terus dipotong-potong di posting di video. Itu banyak yang kena itu duplikasi konten. Live-nya di channel kamu, Live-nya live kita sendiri. Iya, gue tahu, tapi postingnya di channel live kamu kita sendiri. Kena. Itu ada kena? yang kena, ada yang kena.
Oh, ada yang kena? Ada yang kena. Tapi kenapa aku tahu? Karena ini orangnya langsung chat ke aku. Pak, ini aku gini-gini kena ya. Terus aku komplainkan ke timnya TikTok. Dan memang disarankan untuk tidak memotong-motong video untuk jadi konten. Mereka pun menyarankan seperti itu. Oke. Ya ini dulu sebenarnya boleh, seingat gue. Malah disarankan dulu. Enggak, sekarang menurutku malah mereka yang malah nyuruh kita jangan kayak gitu. Kalau bisa konten ya konten. Iya. I think this is susah juga buat TikTok gitu ya. Karena dia memang kan masif ya. Ya. Apapun yang dia pikir dia punya ininya begitu karena efeknya tuh besar gitu ke banyak orang gitu ya. Jadi kayak govern a country gitu ya. Cuma ini ya ini orang-orang yang ini kan banyak yang kreatif gitu ya. Memang perlu sih diregulasi. Memang ada sih. Ini kan dibuat karena ada yang melakukan pelanggaran yang nakal. Betul. Contoh misalnya kamu lagi live direkam sama orang, terus sama orang tadi dimasukin ke postingannya dia atau di akunnya dia. Yeah. Awalnya kan ini, sehingga dia buatlah AI-nya itu atau sistemnya itu algoritma yang mengenali kayak gini itu namanya duplikasi konten. Yes. Harus di ban gitu kan atau dikasih suspend lah. Nah, cuman yang kena itu akhirnya kadang-kadang punya kita dewe Mike. Jadi kita yang punya video malah kena. Iya, mestinya kan bisa di-exclude-kan ya. Tapi again ini masalah teknis, again kalau dari pihak TikTok yang mendengar bisa diperbaiki ya kan, diimprove. Menurutku perlu sering ngomong sih sama kreator ya masalah pelanggaran-pelanggaran ini karena banyak banget menurut gue yang merasa dirugikan. Ada lagi gini, ini lucu nih. Ini buat kalian para brand, jangan kebangetan. Karena yang dirugikan kreator. Ini true story, ada kreatornya kita juga. Tahu-tahu ngechat, Pak tolong dibantu, kenapa gitu. Akunku kena pelanggaran sampai sekian poin gitu ya. Loh gimana ceritanya? Lucu. Dia punya brand tuh gak mau ngasih sampel. Oke, gak mau ngasih sampel. Dia bilang, kamu enggak, aku kasih komisi gini. Caranya, tapi aku gak punya sampel. Gampang, kamu posting aja video ini. Dia kasih videonya. Iya. Dia kasih videonya, kamu tinggal kasih VO, kasih check out di keranjang kuningmu dan seterusnya lah. Diposting sama dia, langsung pelanggarannya 15 atau berapa? Waduh. Itu ngaco sekali tuh. Brandnya gak tanggung jawab, lari dia. Diam aja di chat. Wah kurang ajar. Dan ini banyak. Kreator-kreator baru kan, dia gak punya sampel. Iya. Ini kemarin itu yang terjadi. Gua kan waktu itu juga di approach ya kan sama satu brand jual kasur. Oke, kasurnya gue lupa merek apa tapi lumayan viral. Nah, kasur itu kan mahal, gede lagi kirimnya ya kan. Jadi of course lah mereka akan nggak sembarangan kasih sampel gitu. Nah, terus gue bilang oke, gue tertarik nih. Dia approach gue loh, gue nggak approach dia. Dia approach gue, dia bilang gue pengen lu bantuin gue untuk promosi. Gue bilang oke, kirimin gue sampelnya. Oh nggak perlu kirim sampel pak. Nah dia ngomongnya itu, ambil aja videonya. Gue langsung ngomong, lu tuh gak tahu diri ya, gue bilang ya, lu mau ngerusak orang punya channel ya kan. Karena kalau lu ngambil, mau diedit, mau diapain pun juga, cuman beberapa detik aja, itu AI-nya bisa kenal langsung. Nah itu dia, dan itu kita udah ngomongin ya, kalau ke member-member, ke teman-teman yang jangan mau yang udah ikutan ke kita punya seminar ataupun workshop, kita selalu ngomong ya kan, jangan pernah melakukan itu. Baik itu dikasih dari brand langsung ataupun itu. Soalnya misalnya brand itu juga nggak ngepost di tempatnya dia, tapi kan video yang lain kan sudah ngepost. Video yang sama dikasih ke 100-200 orang semuanya pada bikin. Ya duplikat, udah kena. Duplikat itu udah ngaco banget. Oke, nah. Jadi itu beberapa pelanggaran yang paling sering ya, overclaim, traffic, kemudian duplikasi konten. Nah, ini 3 ini yang gede nih, ya. Apa maksudnya paling sering lah ya? Paling sering. Cuman ada satu pelanggaran yang gede banget. Apa itu? Itu adalah pelanggaran mendisclose data pribadinya orang. Oke, nunjukin kita punya data ke tanpa sengaja biasanya itu kan. Mungkin tanpa sengaja. Bahkan itu mungkin datanya data dia sendiri. Makanya itu kalau kalian unboxing itu hati-hati. Jangan sampai yang ada resinya ekspedisi itu terlalu ke zoom, kelihatan namanya, nomor HP, itu bisa kena itu. Iya. Itu harus hati-hati banget. Dan kadang-kadang ada orang juga pengen mungkin nunjukin video di HP, terus tiba-tiba ada keluar WA, ting tong, terus ada nomor teleponnya, lu kena. Gak bisa itu. Ya itu gak bisa ya. Jadi have to be careful. Nah itu beberapa hal menurutku yang yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman
terutama para kreator pemula yang baru mulai, afiliator pemula. Nah itu harus hati-hati. Karena kalau pelanggaran ini dicuekin, nggak diapa-apain, ya kan, kamu nggak appeal, ya kamu dianggap udah langsung terima aja. Gitu. Iya. Appeal pun kadang nggak bisa diterima kok. Iya betul. Jarang banget appeal yang bisa diterima kalau misalkan, kecuali kalau kamu benar-benar nggak melakukan pelanggaran ya. Tapi kalau kamu memang sengaja atau nggak sengaja melakukan pelanggaran, itu dianggap pelanggaran. Nggak bisa kita appeal. Iya. Dan nyebelin ya, begitu udah kena pelanggaran, it stay with you for 90 hari. Iya, 3 bulan. Ya, 3 bulan ya, untuk pelanggaran itu hilang. Ya, jadi dan kalau yang live hati-hati. itu traffic langsung turun. Kalau sampai lebih dari 8 ya. Wah. Kan batasnya 8. Kalau 8 itu masih nggak dapat suspend lah. Begitu 9 itu kita berhenti 1 hari, nggak boleh ngapa-ngapain. Wah, ya. Itu bayangkan kalau misalnya lu kayak buka toko di mall, nggak terus boleh tiba-tiba mallnya bilang, lu nggak boleh buka 1 hari ya. Iya. Gak jualan dong orang. Scores. Iya, kacau banget kan. Ya, itu sangat sangat tidak sangat tidak menguntungkan buat teman-teman yang jualan ya. So I have to be very careful memang. Nah untuk pelanggaran ini ada banyak ya guys yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Biasa dari platform TikTok ataupun Shopee-nya juga pernah ngomongin, tapi memang nggak semua orang diajarin. Kita bahas pelanggaran yang lucu-lucu aja. Oke, pelanggaran lucu apa nih? 1, orang kena pelanggaran karena dianggap ngerokok, padahal itu dia nggak ngerokok, tapi ada asap di belakang, entah dari dia masak atau apa, itu bisa kena. Iya. Ada yang suaminya yang di belakang jauh, rokokan memang, tapi jauh banget, terus ya kelihatan asapnya, kena juga. Itu ada, karena dianggap ya ini kan merokok kan nggak boleh dimasukin ke, apalagi live kena yang kuning. Yang kedua ada lagi teman kita minum obat atau apa itu? Minum kayak makan kayak makan ini snack ya, kacang gitu ya. Iya, kacang atau apa gitu. Dianggap minum narkoba. Pil. Itu kena pelanggaran juga. Ya, sama minum teh, ya kan? Minum teh. Ya, minum teh. Oh, ada yang minum teh dianggap minum ini. Minum bir. Ya. Jadi ya namanya AI ya. Ini terlalu canggih dia. Terlalu canggih, saking sensitifnya. Ya, itu dia. Makanya bisa terjadi. Ada lagi yang modelnya gini, ini menarik. Dia lagi promosiin TV. Dia nyalain lah YouTube. Terus ada iklan. Ada YouTube-nya. Enggak. Ada iklan Shopee. Kan Shopee iklan terus tuh. Kena. Iya. Padahal nggak ada suaranya loh, ya kan? Pengalian traffic, ya kan? Jadi ini hal-hal yang kayak kita pikir kok konyol gitu ya. Tapi ya gitu. Ya. Ini berarti AI itu juga canggih banget. Dia bisa tahu semua. Canggih. Iya, makanya intinya gitulah ya, harus benar-benar super ekstra hati-hati menghadapi ini agar akun kita aman. Nah, ngomongin tentang akun dan pelanggaran, pasti ini selalu update ya. Nah, update. Yang terbaru. Apa? Masalah harga kan kemarin sempat heboh tuh. Oh, harga, iya. Cerita dong kamu kan yang ngalamin. Harga itu gini, jadi zaman dulu tuh kita boleh ngomong, oke, harga cuma 100 ribuan misalnya, barangnya 130 ribu. 130 ribu. 130 ribu. Ya, ngomongnya, cek out di Keranjang Kuning harganya cuma 100 ribuan gitu. Ya, itu nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Dulu boleh. Everybody do that, gitu kan ya. Sekarang tuh nggak boleh, ya kan. Jadi ngomongnya gimana? Ngomongnya yang beningan nggak ngomong harga. Harga ambiar, harga banting, nah kayak itu nggak gitu. Apa-apa. Nggak termasuk ini overclaim. Oh enggak. Itu masih aman itu, ya. Hopefully masih aman terus ya. Kalau yang ter itu nggak boleh ya. Ya. Termurah, terbaik, nomor 1 di TikTok penjualannya nggak bisa. Ya, itu nggak boleh. Ya. Nah guys, kalau ngomongin pelanggaran itu banyak banget, nggak habis-habis ya. Nah, apalagi ada update-update terbaru. Makanya penting banget buat kalian untuk ikutan satu komunitas yang isinya memang teman-teman juga yang sama-sama tertarik dengan hal ini. Nah, komunitasnya ini ada di sini guys. Oke? Kalau kalian pengen ikutan ya, kita akan kasih update terbaru, mungkin video-video kita terbaru di situ. Jadi kalian bisa dapat gambaran ya, tentang pelanggaran-pelanggaran atau tentang juga hal-hal lain yang berkaitan dengan TikTok maupun Shopee affiliate ya kan, terutama ya kan. Ini akan membantu kalian untuk mengantisipasi kalau misalnya next time ada pelanggaran yang lain ya. Nah, kalau kalian pengen ikutan, join aja komunitas ini komunitasnya free ya kan, tapi terbatas ya guys ya. Jadi buruan kalau kamu mau langsung aja klik link di bawah sini.